Dan kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bapak Ogi Prastomiono di studio CNBC Indonesia. Pak Ogi, tadi sebelum jeda saya tertarik untuk membahas terkait dengan implementasi PSAK 74. Bagaimana strategi OJK, Pak, untuk dapat memastikan kesiapan para pelaku di industri perasuransian untuk mengimplementasikan PSAK 74 yang akan berlaku 2025? Ya, PSAK 74 ini adalah versi Indonesia terkait dengan kontrak asuransi yang mengadopsi dari IFRS 17 yang sudah diterapkan di industri perasuransian di global ya. Jadi untuk global itu sudah berlaku sejak 1 Januari 2023. Tapi di Indonesia ditetapkan oleh DSAK bahwa implementasi daripada PSAK 74 ini akan berlaku 1 Januari 2025. Oleh karena itu, karena ini akan memperbaiki dari pelaporan sistem dari pencatatan di asuransi, OJK mengambil inisiatif ya proaktif di dalam implementasinya. Salah satunya adalah membentuk steering committee. Jadi steering committee itu dipimpin oleh anggota Dewan Komisioner OJK dan saya mendapatkan amanat sebagai ketua steering committee implementasi PSAK 74 dan juga wakilnya adalah dari ketua Dewan Audit OJK. Ya, ini beranggotakan dari para pemimpin dari kementerian lembaga terkait, ya, dari asosiasi, kemudian juga dari standar akuntansi Indonesia. Nah, di sini kita juga membentuk tim semacam working group ya, yang beranggotakan pihak-pihak terkait. Apa yang sudah kita lakukan adalah menyiapkan langkah-langkah untuk implementasinya. Dan kita sudah banyak belajar dari perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan PSAK 74. Karena perusahaan-perusahaan joint venture di Indonesia itu, karena induknya telah menerapkan IFRS 17 ya 17, maka joint venture yang dari Indonesia juga sudah menerapkan PSAK 74. Oh, sudah mengimplementasikan PSAK 74 untuk perusahaan joint venture itu, Pak? Ya, joint venture yang ada di Indonesia sudah menerapkan sejak 1 Januari 2023. Ya. Kemudian kalau di Indonesia kita akan mulai di 1 Januari 2025. Seperti apa Pak evaluasinya? Tadi beberapa perusahaan asuransi yang joint venture ini sudah mengimplementasikan PSAK 74 sejak Januari 2023. Sejauh ini evaluasinya seperti apa Pak Ogi? Iya, jadi kalau kita lihat dari pengalaman perusahaan GV yang menerapkan PSAK 74, kita melihat bahwa dampak negatif terhadap implementasi ini tidak signifikan ya, baik terhadap saldo liabilitasnya maupun dari saldo laba operasinya. Nah itu kita lihat itu tidak signifikan ya. Nah, hal ini sebagian juga disebabkan karena perusahaan-perusahaan joint venture itu mengikuti aturan dari induknya, di mana induknya pun sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan asuransi yang baik ya. Seperti kita kalau di asuransi itu kita mengenal Solvency II ya, yang diterapkan oleh European Insurance dan Occupational Pension Authority, sehingga ketika itu dia menerapkan PSAK 74, dampaknya itu tidak terlalu signifikan. Itu yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan joint venture yang ada di Indonesia. Kalau secara gambaran nih Pak, perusahaan asuransi joint venture dibandingkan dengan total perusahaan asuransi di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Perusahaan-perusahaan Indonesia khususnya untuk perusahaan-perusahaan, kita membedakan asuransi itu asuransi jiwa dan asuransi umum ya. Nah kita lihat kalau asuransi jiwa di Indonesia itu rata-rata sudah mendekati ya
best practices dari kontrak asuransi di perasuransian ya. Tapi di asuransi umum memang perlu banyak pembenahan ya terkait dengan bagaimana kontrak asuransi itu dilakukan ya. Salah satu pilar yaitu keberadaan daripada aktuaria ya. Jadi aktuaria itu adalah suatu profesi di dalam industri perasuransian yang sangat penting ya, di mana setiap perusahaan itu harus ada appointed actuary ya, aktuaris perusahaan yang bisa membantu perusahaan menghitung bagaimana kewajiban aktuaria daripada perusahaan asuransi dalam rangka juga melihat risiko dari produk-produk yang dijual kepada masyarakat. Itu kita wajibkan bahwa setiap perusahaan asuransi wajib memiliki appointed actuary. Itu langkah yang kita sudah lakukan sejak awal tahun 2023 ini. Setiap perusahaan asuransi wajib memiliki appointed actuary. Ya. Beberapa waktu lalu Anda juga sempat mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan asuransi Pak yang belum memiliki aktuaris sendiri. Seperti apa tanggapan Anda Pak? Ya memang memiliki appointed actuary itu ada prosesnya. Ya, jadi kalau hanya memiliki sertifikasi aktuaria itu belum cukup. Jadi beberapa proses yang sedang kita lakukan adalah menyiapkan appointed actuary yang memahami peran daripada appointed actuary. Jadi memang kita masih kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaria itu telah menyampaikan rencana pemenuhan aktuaria ini paling lambat akhir tahun 2023 ini. Dan mereka sudah menyampaikan rencananya dan diharapkan 2024 itu semua perusahaan asuransi telah memiliki appointed actuary. Apa sih Pak tantangannya untuk meningkatkan appointed actuary tadi Anda katakan? Jadi ini masalah demand and supply ya, di mana kebutuhan terhadap aktuaria dan demand-nya itu belum tersebar dengan baik ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 10 ya aktuaris di dalam suatu perusahaan ya. Sementara ada perusahaan yang tidak memiliki aktuaris sama sekali. Ya, ini ada perpindahan daripada aktuaris dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Di samping itu juga di perguruan tinggi telah ada bidang studi terkait dengan aktuaria, yaitu sudah ada di beberapa perguruan tinggi, sehingga diharapkan ke depan lulusan-lulusan yang punya ilmu keaktuarian itu sudah semakin tersedia di pasar dan mereka akan memenuhi kebutuhan di industri yang membutuhkan aktuaria. Jadi bukan hanya asuransi, juga dana pensiun juga memerlukan ke aktuaria. Pemerataan distribusi aktuaris tadi ya Pak yang perlu menjadi PR juga ke depannya. Iya, betul. Ya. Pak Oge, di tengah peluang dan juga tantangan yang ada, bagaimana outlook Anda terkait dengan industri perasuransian hingga akhir tahun 2023 mendatang? Ya, kita lihat perkembangan industri perasuransian sudah boleh dibilang sudah menggeliat ya, dari asuransi umum maupun asuransi jiwa. Ya betul, asuransi jiwa itu terkoreksi ya, karena kemarin kita mengkoreksi produk PAID atau lebih dikenal dengan unit link. Kita sudah mengeluarkan regulasi pengetatan daripada produk yang berbasiskan ada proteksi dan juga ada investasi. Jadi kita sudah mengeluarkan SE OJK terkait dengan PAID. Kemudian kalau industri untuk asuransi umum, kita lihat sudah bergulir dengan baik ya. Pertumbuhannya itu juga sudah kembali sebelum pandemi ya. Secara umum kombinasi daripada asuransi umum dan asuransi jiwa itu kita memproyeksikan pertumbuhan kisaran 2,5 sampai 3% untuk akhir tahun 2023. Ya itu artinya itu positif ya, sudah positif ya, dengan beberapa perbaikan yang dilakukan baik segi regulasi, kemudian pengawasan, dan juga yang lebih penting adalah terkait dengan
pelindungan konsumen. Jadi kita concern terhadap pelindungan konsumen untuk produk asuransi. Oke, terakhir mungkin Pak Ogi sebagai closing statement, bagaimana komitmen OJK Pak untuk mensukseskan dan juga mendampingi LPS dan juga pelaku industri perasuransian terkait dengan peraturan penjaminan polis di Indonesia? Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 2023 mengenai P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, itu memang ada kewajiban untuk membuat program penjaminan polis yang mulai efektif itu 5 tahun sejak diundangkan. Itu artinya di Januari 2028 ya. Nah, dalam kesempatan ini apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan LPS dan juga Kementerian Keuangan adalah menyiapkan regulasi program penjaminan polis ya. Jadi ini menjadi concern kita antara lain mengenai ketentuan tingkat kesehatan sebagai syarat bagi perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis, kemudian lini usaha produk-produk asuransi yang menjadi ruang lingkup penjaminan, kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan dan batas maksimal penjaminan program penjaminan polis ya. Jadi dalam sisa waktu sampai 2028 ini sejalan dengan tadi kita melakukan reformasi industri asuransi, ya kita udah punya roadmap dan sebagainya. Kami sih berharap bahwa pada saat diterapkannya program penjaminan polis, seluruh perusahaan asuransi dapat menjadi peserta program penjaminan polis. Itu harapan kami karena kita sudah berbenah diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan industri perasuransian. Mungkin untuk saat ini sebelum program penjaminan polis itu diterapkan, kita mewajibkan adanya dana jaminan bagi setiap perusahaan asuransi di mana dana jaminan itu dititipkan di custody dan tidak boleh dicairkan tanpa persetujuan daripada OJK. Nah, dana jaminan ini digunakan pada saat perusahaan itu gagal bayar, kemudian harus dilikuidasi, maka dana jaminan itu digunakan untuk kepentingan para pemegang polis. Nah, saat ini kira-kira nilai rata-rata ya, nilai dana jaminan yang dititipkan di custody itu kira-kira per perusahaan itu sekitar 20% dari modal di store. 20% dari modal di store okay. Itu wajib dititipkan, meskipun itu kepemilikan tetap milik dari perusahaan asuransi. Hanya bisa digunakan dengan persetujuan OJK pada saat likuidasi dan pada saat dan diperuntukkan untuk para pemegang polis. Terkait dengan penjamin polis, apakah nantinya OJK akan juga memberikan masukan terkait dengan proteksi maupun iuran, Pak Ogi? Tentunya ini menjadi bagian diskusi kita dengan LPS ya, dengan Kementerian Keuangan dalam penyusunan regulasi terkait dengan program penjaminan polis ya. Tentunya kita belajar juga dari negara-negara lain yang sudah memiliki program yang serupa ya. Oke, baik, kita harapkan bersama dengan berbagai perbaikan-perbaikan utamanya terkait dengan regulasi maupun pengawasan dilakukan oleh OJK bisa membuat industri perasuransian di tanah air lebih kuat, sehat, dan juga kondusif bagi seluruh pelaku usaha di industri perasuransian tanah air. Terima kasih atas waktunya Pak Ogi Prastomyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, sudah berdiskusi bersama kami di segmen Money Talks Special Insurance Day. Sehat selalu untuk Anda, Pak Ogi.